warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhammad dari Institut Al-Musturia Sukabumi. Hari ini mencoba untuk menjabarkan beberapa pembelajaran aktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam PKDP 2026. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran aktif. Di sini, pembelajaran aktif merupakan metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Siswa melakukan proses berpikir, mencari, mengolah, dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian pembelajaran aktif di sini bertujuan untuk mengarahkan siswa menuju belajar yang mandiri. Pada intinya pergeseran dari teacher center menuju student center. Adapun sejarah dan perkembangan di Indonesia pada awalnya memiliki akar teori dari prinsip tabula rasa dari John Locke dan learning by doing dari John Dewey. Pada tahun 1080-an diperkenalkan sebagai pendekatan CBSA. Dan pendekatan CBSA ini cukup masif di Indonesia karena memang dipakai kurikulumnya pada saat itu. Namun kemudian di era modern tetap menjadi orientasi utama student center tadi, dari KTSP hingga kurikulum 13. Adapun prinsip dari pembelajaran aktif, beberapa poin di sini adalah: pertama, prinsip motivasi, dorongan yang menggerakkan perilaku belajar siswa. Jelas, sebagai guru harus memberikan dorongan internal, harus memberikan motivasi supaya siswa lebih memiliki kepercayaan diri untuk belajar. Kemudian ada prinsip latar atau konteks, menghubungkan bahan pelajaran baru dengan pengalaman lama. Nah, bahan pelajaran baru di sini adalah bahan pelajaran yang baru dijelaskan, yang baru dipelajari oleh siswa dan dikaitkan dengan pengalaman lama yang dimiliki oleh siswa. Artinya ketika kemudian dua poin ini bertemu, ini akan menjadi sebuah pemahaman baru bagi siswa. Untuk selanjutnya ada prinsip fokus, memusatkan perhatian siswa pada perumusan masalah yang jelas. Nah, supaya dapat menjadi perhatian siswa itu pada perumusan masalah yang jelas. Perumusan masalah di sini adalah dapat mengidentifikasi suatu masalah dalam satu situasi. Artinya ketika bisa merumuskan masalah, siswa diharapkan pula mampu untuk mencari solusinya. Sederhananya, bagaimana mau mencari solusi apabila akar masalahnya pun belum diketahui. Nah, selanjutnya ada prinsip sosialisasi, melatih siswa bekerja sama melalui kegiatan kelompok. Nah, ini jelas memiliki fungsi yang sangat diharapkan oleh semua orang tua melalui gurunya, bahwa murid selain mampu untuk mengasah otak, mereka juga mampu mengasah keahlian bersosialisasi. Selanjutnya di sini ada belajar sambil bekerja. Belajar sambil bekerja di sini memberikan respon konkret melalui tindakan pikiran dan jasmani. Artinya, ketika diberikan suatu soal, suatu proyek, meskipun pada awalnya tidak begitu paham, maka di sini akan
akan lebih ngena belajarnya ketika mereka menemukan kendala langsung di lapangan dan diberikan tindakan yang instan gitu. Kemudian perbedaan perorangan. Di sini memperhatikan keunikan dan potensi setiap siswa. Nah, di sini pentingnya seorang guru adalah untuk bisa melihat keunikan dan potensi siswa. Tidak bisa kita mengeneralisir seluruh siswa karena memang setiap siswa itu memiliki latar belakang dan keunikannya masing-masing. Selanjutnya ada prinsip menemukan. Membantu siswa mencari konsep secara mandiri atau self discovery. Nah, di sini membantu siswa mencari konsep secara mandiri. Nah, di sini bantuan yang diberikan guru merupakan hanya bagian dari stimulus, sedangkan solusi akhirnya ada di tangan siswa itu sendiri. Kemudian pemecahan masalah, menghadapkan siswa pada masalah nyata demi makna mendalam. Nah, masalah di sini bukan berarti masalah yang kompleks, hanya saja masalah yang memang relevan dengan siswa itu, sehingga ketika memang di kehidupan sosialnya menemukan masalah tersebut, siswa sudah mampu untuk menyelesaikan. Nah, di sini yang terakhir pada prinsipnya pembelajaran aktif merupakan pergeseran dari teacher center menuju student center. Nah, di sini ada berbagai macam-macam kategori student center. Yang pertama ada project based learning atau PJBL. Fokus pada pembuatan produk atau karya nyata untuk menyelesaikan tugas kompleks. Siswa belajar merencanakan, memecahkan masalah dan bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan proyek akhir. Nah, keaktifan siswa diharapkan ketika diberikan project based learning ini adalah aktif untuk mencari solusi, aktif untuk membuat karya. Dan aktif pula menyelesaikan masalah dalam penyelesaiannya, sehingga hasil akhirnya mereka akan sangat bangga ketika berhasil menyelesaikan proyeknya. Yang kedua, problem based learning. Siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata yang terbuka dan memicu diskusi. Nah, ini yang paling pentingnya, memicu diskusi, sehingga setiap siswa tidak malu untuk mengemukakan pendapat, tidak malu untuk mengeluarkan nalar berpikirnya, dan di sini nalar dan analisanya akan semakin terasa. Yang selanjutnya adalah case based learning CBL, menggunakan studi kasus spesifik atau skenario untuk didiskusikan. Nah, diskusi di sini berperan aktif menganalisa situasi, mengevaluasi fakta, dan mengambil keputusan strategis berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Yang selanjutnya adalah discovery learning, metode menyingkap atau penemuan di mana siswa didorong untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan memprosesnya sendiri, sehingga siswa menemukan konsep atau prinsip secara mandiri. Nah, sedangkan inquiry learning di sini mirip dengan discovery learning, namun siswa dibimbing untuk melakukan investigasi atau penelitian mendalam. Nah, sesuatu yang baru, penemuan baru biasanya diawali dengan kata, oh ternyata begitu ya. Nah, penemuan pertama itu, keenggahan pertama itu masuknya kategori discovery learning karena baru menemukan. Nah, untuk memperdalam yang mengasah pengetahuan awal tadi masuknya ke inquiry learning. Nah, di sini ada beberapa macam-macam belajar aktif. Nah,
Pertama ada diskusi, strategi diskusi dan pemecahan masalah. Nah, di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah think pair share. Siswa memikirkan pertanyaan mandiri, berdiskusi dengan berpasangan, lalu membagikan hasilnya dengan kelas. Yang selanjutnya adalah brainstorming, pengumpulan ide sebanyak-banyaknya dari siswa tanpa penilaian awal untuk memicu kreativitas. Nah, di sini memicu kreativitas di ini yang paling penting dari siswa-siswa kali ini, karena kebanyakan kan tetap malu untuk mengemukakan pendapat. Yang selanjutnya adalah problem based learning, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya active debate, debat terstruktur yang menuntut siswa mempertahankan argumen ilmiah dari sudut pandang tertentu. Nah, debat ini harus difasilitasi oleh guru, karena bila tidak difasilitasi maka debat ini hanya akan menimbulkan paling jelek itu perpecahan, karena biasanya ketika mempertahankan argumen ini suka teguh kekuh siswa itu, dia yang benar yang lain salah. Nah, ini harus ada peran aktif yang meluruskan. Yang selanjutnya adalah strategi berbasis aktivitas fisik dan kartu. Nah, di sini ada yang pertama sortir kartu. Mirip permainan. Siswa bergerak mengelompokkan kartu informasi berdasarkan kategori, sifat atau konsep tertentu. Jadi informasi yang didapatkan itu melalui media kartu. Nah, kalau indeks card match, siswa mencari pasangan kartu yang berisi potongan pertanyaan dan jawaban yang cocok. Jadi menyocokkan dua kartu yang berlawanan. Nah, jigsaw learning, siswa menjadi ahli pada submateri tertentu, lalu mengajarkan kepada anggota kelompok lain. Nah, di sini yang menarik karena jigsaw ini katakanlah satu kelompok berisi 3 orang. Jadi setiap orang fokus pada submateri tertentu, yang kemudian ketika di satu kelompokan akan menjadi para ahli, kumpulan para ahli. Strategi penilaian dan tanya jawab. Yang pertama metodenya adalah everyone is teacher here. Setiap siswa menulis pertanyaan pada kartu lalu dibagikan untuk dijawab oleh siswa lain di depan kelas. Nah, todongan pertanyaan seperti ini biasanya memicu murid untuk menjawab, dan yang memberi pertanyaan akan mendengarkan dengan seksama karena itu pertanyaan dia gitu. Dan yang menjawab pun sebisa mungkin akan memberikan jawaban terbaik karena ini teman yang bertanya, jadi tidak ada beban untuk menjawab gitu. Terus yang selanjutnya ada question student have, teknik pengumpulan pertanyaan tertulis dari siswa untuk memetakan materi yang belum dipahami. Nah, mengumpulkan pertanyaan tertulis dari siswa ini salah satu bentuk menghilangkan malu untuk bertanya langsung di hadapan siswa lain. Jadi melalui tulisan. Dan tulisan ini yang akan mewakili bicara dia. Meskipun sebaiknya berbicara, namun untuk memicu awalan keberanian bertanya, tulisan akan menjadi media yang menarik gitu. Selanjutnya adalah true or false, benar atau salah. Siswa langsung merespon pernyataan guru untuk menguji pemahaman materi secara cepat. Ketika guru menyampaikan sesuatu, murid langsung menyampaikan tanpa ada jeda. Jadi dinamis pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah simulasi dan kerjasama kelompok. Nah, di sini ada role playing atau bermain peran. Jadi siswa ke depan untuk menjadi seorang
raja dan ratu misalkan, untuk menceritakan kisah kerajaan zaman dulu. Lalu selanjutnya tim kuis, kompetisi antar kelompok di mana siswa membuat pertanyaan kuis untuk menguji tim lawan. Nah, ini mirip dengan yang tadi, namun di sini tim kuis itu hubungannya adalah antar kelompok. Jadi kelompok A maju, kelompok B bertanya, namun bisa melalui tulisan atau melalui langsung obrolan gitu. Selanjutnya adalah kooperatif skrip. Siswa bekerja berpasangan untuk membuat ringkasan bergantian sebagai pembicara dan pendengar. Nah, ringkasan ini mungkin maksudnya ringkasan dari apa yang telah dipelajarinya hari itu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan di sini dalam metode pembelajaran aktif adalah, kelebihannya adalah peserta didik lebih termotivasi, lingkungan aman, merangsang berpikir induktif. Peserta didik lebih termotivasi karena mereka lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Lingkungan aman karena diharapkan para siswa itu lebih melindungi satu sama lain, lebih menghargai pendapatnya masing-masing. Adapun kekurangannya adalah di sini keterbatasan waktu, mungkin dari jam pelajaran. Lalu kemudian persiapan guru bertambah karena harus menyiapkan metode yang terbaik. Yang selanjutnya adalah kendala kelas besar. Apabila kelas ini mungkin full, rombelnya full, ini akan menjadi kendala apabila memang atau lebih gitu, full atau lebih gitu. Namun apabila dibagi kelompok ini seharusnya tidak menjadi kendala yang terlalu signifikan gitu. Untuk itu kesimpulannya adalah pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanyalah sebagai fasilitator. Begitu. Untuk itu cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas penjelasan yang minim. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.